warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sudah pada mandi dan sarapan belum ya ini? Sudah. Ya. Punija absen dulu ya. Coba ini ada, Sheryl ada, Arum. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, oke? Silakan Mas Satrio dipimpin berdoanya. Ayo teman-teman kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dina. Sebagai wujud rasa nasionalisme kita, seperti biasanya kita menyanyikan lagu nasional ya. Karena kita daring, jadi kita duduk saja dengan sikap yang tegap. Kita nyanyikan bersama-sama, Geja. Sebelum memulai pembelajaran, kita lakukan kegiatan literasi dahulu. Linknya sudah Punija kirimkan di WA Group, ya. Silahkan anak-anak buka dan dibaca. Punija beri waktu 2 menit untuk membacanya. Silahkan dibaca. Ini siapa yang bisa menceritakan isi dari dongeng tersebut? Coba Kak Sheryl. Seekor kelinci yang mengejek seekor kura-kura yang berjalan lambat. Anak-anak masih ingatkah pelajaran yang kemarin yaitu tentang manfaat air? Apa ya manfaat air? Untuk mencuci pakaian, menyiram bunga, mengairi bunga. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang usaha pelestarian lingkungan. Subtema 3, tema 8, dan pembelajaran yang kedua. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Coba sekarang sampean perhatikan video ini. Oke, nanti jika ada yang penting bisa ditulis ya, Ja. Oke, Bu. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan IPA. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Namun, bagaimana ya jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Nah, gimana videonya, Ja? Apa sih yang ada dalam video tadi? Manfaat air. Manfaat air. Apa ada ditanyakan? Tidak. Oke, setelah itu, kalau sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan, mari kita mengerjakan LKPD kegiatan 1. Ini nanti kegiatannya adalah dengan berdiskusinya kelompok yang sudah dibentuk kemarin ya. Anak-anak nanti diberi waktu Punija selama 5 menit untuk mengerjakan atau untuk berdiskusi di dalam WA. Oke, di dalam grup kalian masing-masing. Setelah itu, hasil diskusinya bisa kalian presentasikan. Untuk link LKPD barusan Punija kirim di grup. Bisa dibuka dan didiskusikan. Silahkan berdiskusi. Oke, anak-anak. Sekarang waktunya untuk presentasi hasil diskusi kalian. Coba untuk yang pertama presentasi dari kelompoknya Mas Satrio. Mas Satrio sendiri yang mewakili, silahkan Leh. Nomor 1. Saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1.
Terus untuk yang kedua, coba kelompoknya Mbak Seril. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit? Kuman yang terdapat pada air akan berpindah ke badan kita sehingga menimbulkan penyakit. Betul. Gimana? Ada yang lain jawabannya? Kita akan sakit perut. Untuk yang berikutnya yaitu nomor 3. Nomor 3 dari kelompoknya Ilmi. Ikan dan tumbuhan akan mati. Sebaiknya tidak membuang limbah sembarangan. Untuk nomor 4, coba dari perwakilan kelompoknya Fuad. Yuk. Apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas? Dari sini hasil diskusi kita, apa ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Kita membaca secara bersama dengan bergantian. Bacanya yang keras ya. Ini dengan judul apa, Ca? Judulnya? Hari air sedunia. Hari Air Sedunia. Coba dibaca paragraf yang pertama. Silakan dibaca, Mbak Elisha. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 20. Persediaan air bersih semakin berkurang. Berikutnya, paragraf ketiga. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sekarang kita lanjutkan LKPD kegiatan 2. Berdasarkan dari bacaan Hari Air Sedunia. Anak-anak, sama seperti tadi kelompoknya, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Bunija beri waktu 5 menit, nggih. Linknya sama seperti tadi, silahkan berdiskusi. Baik anak-anak, kita bahas untuk LKPD kegiatan 2. Coba dipresentasikan kelompoknya Satrio. Satrio. Siapa? Satrio. Yuk, Satrio. Saya mempresentasikan Presentasikan. diskusi kelompok 1. Pada setiap tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? 22 Maret. Kita lanjutkan. Oke, nah ini ada sebuah gambar. Masih ingatkah di video tadi ada gambar ini? Masih. Gambar cerita merupakan gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga menjalin sebuah cerita. Gambar cerita dibuat sesuai alur cerita dan mendukung isi cerita. Nah, ciri-ciri gambar cerita ini semua tadi sudah dijelaskan di video ya. Munija tinggal mengingatkan kalian kembali. Apa ya ciri-ciri gambar cerita? Api dengan balon teks atau dialog. Kelima, Gambar memberi gambaran singkat tentang isi cerita. teknik membuat gambar cerita. Ada dua, teknik kering dan teknik basah. Teknik kering, media yang digunakan itu ada pensil, arang, krayon, kapur itu ya. Sedangkan teknik basah, media yang digunakan. Lanjut contoh-contoh gambar aja. Cerita. Dari sini ada yang tanyakan? Tidak. Ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, coba sampean perhatikan video berikut ini. Jangan lupa ya, kalau ada yang penting bisa ditulis. Kita langsung ke materi. Gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan cerita atau kegiatan orang ataupun binatang dalam suatu peristiwa.
Ciri-ciri gambar cerita yang pertama, sehat dan Dari tetap sini, apa ada yang mau ditanyakan? Buatan Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, anak-anak mengerjakan yaitu LKPD kegiatan 3, menggambar cerita dengan tema lingkunganku sehat, airku bersih. Ya, itu kalian bisa mengerjakan di lembar LKPD-nya. Ini nanti Bu Nica berikan waktu sampai 25 menit, nggih. Kalian bisa mengerjakan nanti tugasnya yang sudah selesai, sampai bisa mengumpulkannya di WA Group. Setelah pembelajaran ini Bu Nica tutup, kalian bisa mulai menggambar. Nggih, Cah, nggih? Nggih, Bu. Ada yang ditanyakan? Buatan Bu. Oke, pembelajaran telah selesai, anak-anak. Dari awal sampai akhir, apa ada yang mau kalian tanyakan atau ada yang belum dimengerti? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi berupa kuis. Silahkan dikerjakan. Dari pembelajaran tadi, pengetahuan apa yang kalian pelajari hari ini? Air bersih. Penyebab dan dampak dari Gambar cerita. Gambar cerita. Sikap apa yang bisa kalian kembangkan hari ini? kerjasama dengan kelompok. Tanggung jawab, benar, tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas. Kegiatan apa yang kalian paling disukai? Ayo, kerja kelompok, menggambar, melihat Video. video. Baik, dari keseluruhan pembelajaran ini tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Mengetahui pengaruh kualitas air terhadap manusia. Teknik pewarnaan gambar ada 2, yaitu teknik kering dan teknik basah. Itu tadi beberapa kesimpulan yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini. Anak-anak, dari sini nanti tindak lanjut kegiatan kalian yang bisa dikerjakan bersama dengan orang tua, yaitu identifikasikan pengaruh kualitas air bagi keluargamu. Di sini nanti anak-anak bisa melihat atau membuka buku siswa yang terdapat pada aplikasi Kipin School kalian, ada halaman 111. Sebelum pembelajaran Bu Nica tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Silahkan dipimpin berdoanya oleh Mas Ilmi. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Ilmi sudah memimpin berdoa untuk teman-temannya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran pada siang hari ini. Tetap semangat, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan karena COVID-19 masih marak, ya Cak? Keluar jangan lupa memakai masker dan membawa hand sanitizer. Cuci tangan, jangan lupa untuk jaga jarak. Belajarnya juga tetap semangat. Jangan lupa pula untuk sholat 5 waktu. Bu Nica tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.